warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriani dengan NIM 2505001500010. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya berasal dari kelas PBSIA angkatan 2025. Pada kali ini saya akan membahas bagaimana unsur suprasegmental seperti nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi dalam bahasa Indonesia pada mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sakinah Fitri, SS, SPD, MPD. Sebelum membahas bagaimana unsur suprasegmental, kita perlu ketahui apa itu suprasegmental. Nah, suprasegmental adalah unsur bunyi yang menyertai bunyi segmental dalam ujaran seperti tekanan, nada, jeda, dan intonasi. Nah, unsur-unsur ini tidak hanya menempel pada satu fonem, tetapi dapat mencangkup suku kata, bahkan satu kalimat penuh. Nah, prosodi berfungsi untuk memperjelas makna, menyampaikan sikap, serta memberi nuansa ketika kita berbicara. Dengan ini, proses membuat tuturan menjadi hidup dan tidak terdengar datar. Yang pertama ada nada atau pitch. Nada dalam fonologi adalah tinggi rendahnya bunyi yang dihasilkan oleh getaran pita suara saat mengucap kata atau kalimat. Nada berkaitan dengan frekuensi suara yang dapat naik, turun, atau datar. Contohnya itu pada kalimat dengan perbedaan nada tinggi dan nada rendah. Nah, contohnya itu pada kalimat kamu sudah makan. Ini menggunakan nada rendah. Jadi ketika didengar ini menjadi sebuah pernyataan. Dan contoh lainnya itu seperti kamu sudah makan. Nah, ini menggunakan nada tinggi. Jadi ketika kita dengar ini menjadi sebuah pertanyaan. Contoh kedua itu pada kalimat dia pergi sekolah. Nah, ini menggunakan nada turun. Jadi ketika didengar ini menjadi sebuah pernyataan biasa. Contoh lain itu dia pergi sekolah. Nah, ini menggunakan nada naik. Jadi ketika didengar ini menjadi sebuah pernyataan. Nah, fungsi perubahan nada dalam komunikasi itu menunjukkan emosi. Nah, nada tinggi bisa menunjukkan kegembiraan, kemarahan, atau kejutan. Nah, ada juga penekanan informasi. Nah, nada yang dinaikkan menekankan bagian penting dalam kalimat, membedakan jenis kalimat. Nah, nada naik untuk pertanyaan, pada nada turun untuk pernyataan. Nah, mengekspresikan sikap. Nada rendah menunjukkan keseriusan dan nada tinggi menunjukkan antusiasme. Yang kedua ada tekanan atau stres. Nah, tekanan adalah pengerasa atau penonjol ucapan pada suku kata atau kata tertentu dalam kalimat. Fungsinya adalah untuk memberikan fokus atau emphasis pada informasi yang dianggap penting dalam komunikasi. Contohnya itu pada sebuah kalimat saya tidak setuju. Nah, fokus saya yang tidak setuju, bukan orang lain. Contoh lain itu saya tidak setuju. Nah, fokusnya itu ketidaksetujuan yang tegas. Contoh kedua yaitu dia yang meminjam buku. Fokus pelakunya adalah dia. Contoh lain, dia yang meminjam buku. Fokus tindakannya meminjam, bukan membeli. Contoh ketiga, ibu beli sayur. Nah, fokus aktivitas membeli. Contoh lain, ibu beli sayur. Nah, fokus objek yang dibeli adalah sayur. Demonstrasinya yaitu kata saya pergi. Penekanannya itu pada subjek kata saya. Ada juga saya pergi. Nah, penekanannya tindakan pada kata pergi. Nah, dampak tekanan terhadap fokus makna. Tekanan menggeser fokus informasi dalam kalimat, mengubah bagian mana yang menjadi perhatian utama bagi pendengar. Ini dapat mengubah maksud komunikasi tanpa mengubah struktur kalimat, membantu membedakan informasi baru dari informasi lama.
Yang ketiga ada durasi. Durasi adalah panjang atau pendeknya waktu yang digunakan untuk mengucapkan suatu bunyi, khususnya vokal dalam sebuah kata atau kalimat. Contoh kata yang dapat diperpanjang dan diperpendek durasi vokalnya ialah pada kata maaf dengan maaf. Contoh kedua, tidak dengan tidak. Contoh ketiga, dengan jangan dengan jangan. Vokal uh, panjang dan pendeknya maaf dengan durasi panjang, vokal A diperpanjang. Maaf dengan durasi formal. Contoh lain pada kata halo, ini pada bagian ramah ini atau ceria, atau pada kata halo ini netral. Fungsi durasi dalam konteks pragmatik ekspresi marah, awas ini durasi panjang menunjukkan pernyataan keras. Ekspresi ragu, baiklah, durasi panjang menunjukkan keraguan ekspresi. Ekspresi sopan, maaf ya, permisi. Panjang menunjukkan kesopanan fungsi lainnya. Fungsi lainnya menunjukkan intensitas emosi, memberikan penekanan pada kata tertentu, mengekspresikan sikap pembicara, serius, main-main, atau dalam situasi formal. Jeda atau pause adalah penghentian atau jarak waktu sejenak dalam pengucapan kalimat. Fungsinya adalah menandai struktur sintaksis pada tata kalimat dan dapat mengubah makna kalimat secara signifikan. Contohnya seperti Andi, saya sudah pulang. Andi milik saya sudah pulang. Contoh lain, Andi, saya sudah pulang. Ini memanggil Andi lalu memberitahu bahwa saya sudah pulang. Contoh kedua yaitu mereka makan nasi goreng. Mereka yang makan nasi goreng. Contoh lain, mereka makan nasi goreng. Penekanan pada jenis makanan. Contoh ketiga yaitu ibu guru datang kemarin. Ibu yang datang kemarin. Contoh lain, ibu guru datang kemarin. Yaitu memanggil ibu lalu memberitahu bahwa guru datang kemarin. Dua cara pengucapan kalimat dengan jeda berbeda. Perbedaan fungsi jeda dalam kalimat, yaitu yang pertama pemisahan subjek, yaitu pada kalimat dia sedang belajar. Ini memisahkan subjek dari predikat. Yang kedua ada pemisahan frase. Buku yang tebal ada di meja. Nah, memisahkan frase penjelas. Yang ketiga ada penegas. Saya tidak akan pergi. Menegaskan subjek atau bagian tertentu. Yang kelima ada intonasi. Intonasi adalah pola atau kontur naik turunnya nada dalam keseluruhan kalimat yang menentukan jenis kalimat dan makna komunikatif. Contohnya seperti dengan pola intonasi berbeda pada kalimat berita. Nada turun di akhir, yaitu dia sudah pulang. Kami akan berangkat besok. Hujan turun sangat deras. Kalimat tanya dengan nada turun, siapa nama kamu? Apa yang kamu cari? Di mana rumahmu? Nah, kalimat tanya ya atau tidak pada nada naik. Kamu sudah makan? Dia ikut rapat. Dan kamu suka kopi? Bagaimana intonasi mengubah jenis atau makna kalimat? Contohnya perubahan makna. Dia pergi. Ini pernyataan atau berita. Dia pergi. Nah, ini sebuah pertanyaan atau konfirmasi. Nah, fungsi intonasi adalah membedakan kalimat berita, tanya, dan perintah. Menunjukkan sikap pembicara, yakin, ragu, heran, atau marah. Nah, mengubah makna kalimat tanpa mengubah kata.
katanya memberikan nuansa emosional dalam komunikasi, menandai akhir atau kelanjutan sebuah ujaran. Berdasarkan pembahasan mengenai unsur suprasegmental dalam bahasa Indonesia yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan beberapa hal yang penting, yaitu unsur suprasegmental adalah fitur prosodi bahasa yang berada di atas segmen bunyi individual atau fonem. Ini meliputi 5 komponen utama, yaitu nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi. Kelima unsur ini tidak dapat dipisahkan dari komunikasi lisan yang efektif dalam bahasa Indonesia. Suprasegmental memiliki peran vital sebagai pembeda makna dalam komunikasi. Kalimat yang identik secara leksikal dan struktural dapat memiliki makna yang berbeda hanya karena perbedaan penggunaan unsur suprasegmental dan juga pengganti tanda baca dalam bahasa lisan. Dalam bahasa lisan, suprasegmental menggantikan fungsi tanda baca yang ada dalam bahasa tulis. Jeda berfungsi seperti koma atau titik. Intonasi naik berfungsi seperti tanda tanya, dan intonasi turun berfungsi seperti tanda titik atau tanda seru. Hal ini menunjukkan bahwa suprasegmental adalah sistem penanda gramatikal yang sangat penting. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.